Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dari kelas R3C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran literasi membaca. Ada 4 pembahasan materi yang akan saya bawakan. Yang pertama, pengertian pembelajaran secara umum. Yang kedua, pembelajaran membaca pemahaman. Dan yang ketiga, pembelajaran membaca cermat. Yang keempat, pembelajaran literasi dengan upaya pengembangan kemampuan membaca. Yang pertama, pengertian pembelajaran secara umum. Pengertian tentang pembelajaran telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Secara sederhana, pembelajaran dapat didefinisikan sebagai serangkaian proses yang dilakukan guru agar siswa belajar. Dari sudut pandang siswa, pembelajaran merupakan proses yang berisi seperangkat aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan belajar. Berdasarkan dua pengertian ini, pada dasarnya pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa guna mencapai hasil belajar tertentu dalam bimbingan, arahan, dan motivasi dari seorang guru. Upaya mendefinisikan konsep pembelajaran literasi membaca lebih jauh harus memadukan dua konsep utama, yaitu pembelajaran membaca pemahaman dan membaca cermat. Yang kedua, pembelajaran membaca pemahaman. Pembelajaran membaca pemahaman dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai keterampilan membaca pemahaman. Pembelajaran membaca bukan semata-mata dilakukan agar siswa mampu membaca, melainkan sebuah proses yang melibatkan seluruh aktivitas mental dan kemampuan berpikir siswa dalam memahami, mengkritisi, dan mereproduksi sebuah wacana tertulis. Dalam pembelajaran membaca pemahaman, siswa diharapkan mampu memahami isi bacaan. Guna dapat mencapai tujuan tersebut, tentu saja siswa tidak hanya cukup membaca bahan bacaan dan menjawab pertanyaan tentang isi bacaan. Siswa seharusnya melakukan serangkaian aktivitas yang dapat menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran. Abidin 2012 halaman 4. Jadi, pada dasarnya, pembelajaran membaca adalah mengkreasikan berbagai aktivitas membaca agar siswa mampu mencapai tujuan yang direncanakan. Aktivitas yang dapat dilakukan siswa sangat beragam, bergantung pada strategi membaca yang diterapkan guru dalam proses pembelajaran. Contohnya, siswa membuat prediksi isi cerita dengan bukti capaian kinerja aktivitas berupa prediksi yang dibuat siswa. Siswa menguji prediksi dengan capaian berupa tanggapan tepat atau tidaknya isi prediksi cerita. Atau siswa membuat karya kreatif dari bacaan, misalnya peta perjalanan tokoh sebagai bukti capaian aktivitasnya. Berdasarkan kondisi ini, pembelajaran membaca pemahaman pun merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa dan bukan sekedar membaca dan menjawab pertanyaan. Jika sekedar membaca dan menjawab pertanyaan, hal tersebut bukan proses pembelajaran, melainkan ujian membaca pemahaman. Pembelajaran membaca di sekolah dasar memiliki fungsi yang sangat penting. Berdasarkan penelitian longitudinal selama 5 tahun pada guru kelas 3 dan kelas 4 pada sekolah kelas menengah dan kelas tinggi yang dilakukan oleh Kroninger dan Valli 2009, terbukti bahwa minimalnya terdapat 3 tantangan dalam mengajarkan kegiatan membaca. Yang pertama, mempertimbangkan faktor kunci dan kompleksitas lingkungan pembelajaran yang harus menjadi fokus pembelajaran. Yang kedua,
mempertimbangkan siapa guru membaca yang tepat untuk siswa tertentu. Yang ketiga, mempertimbangkan batasan pembelajaran membaca yang sesuai dengan kapan hal itu berlangsung selama siswa bersekolah. 3. Pembelajaran membaca cermat. Pembelajaran membaca cermat dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai keterampilan membaca, yakni pemahaman literal, inversial, dan pemahaman kritis atau evaluatif. Pembelajaran membaca cermat bukan semata-mata dilakukan agar siswa mampu membaca, melainkan sebuah proses yang melibatkan seluruh aktivitas mental dan kemampuan berpikir siswa dalam memahami, mengkritisi, dan mereproduksi sebuah wacana tertulis berdasarkan sudut pandang pembaca. Sejalan dengan pengertian ini, pembelajaran membaca cermat diorientasikan agar siswa mampu 1. Menganalisis isi teks baik bersifat eksplisit maupun implisit. Yang kedua, menggambarkan inferensi analitis atas teks. Yang ketiga, mengkritisi teks melalui penggunaan logika, berpikir yang benar, serta ditunjang oleh fakta-fakta yang lengkap dan tepat baik dari dalam teks maupun dari luar teks. Yang keempat, mereproduksi secara kreatif pemahamannya melalui berbagai media representasional yang bersifat multimodal, multigenre, multimedia, dan multibudaya. Beberapa sub keterampilan membaca yang harus diperhatikan agar keterampilan membaca berfungsi bagi penguasaan materi berbagai mata pelajaran. Beberapa sub keterampilan membaca tersebut diuraikan sebagai berikut. 1. Keterampilan memilih strategi membaca yang tepat. Sub keterampilan membaca ini menyatakan siswa agar menggunakan berbagai strategi pembelajaran membaca yang sesuai dengan isi materi yang akan dibaca. Yang kedua, keterampilan memahami organisasi teks. Sub keterampilan membaca ini menuntut siswa agar terampil memahami struktur berbagai jenis tulisan yang dibaca. Yang ketiga, keterampilan mengkritisi teks. Sub keterampilan membaca ini menuntut siswa agar terbiasa menguji dan mengkritisi kebenaran sebuah teks, akurasi sumber bacaan, dan kelengkapan teks. Dan yang keempat, keterampilan membangun makna kata. Sub keterampilan membaca ini menuntut pemahaman siswa atas makna kata-kata tertentu yang biasanya digunakan dalam mata pelajaran tertentu. Materi yang keempat yaitu pembelajaran literasi dengan upaya pengembangan kemampuan membaca. Selain berkaitan dengan konsep membaca cermat, pembelajaran literasi juga berkenaan dengan upaya pengembangan kemampuan membaca dalam berbagai bidang ilmu. McLaughlin dan Overturf 2013 menjelaskan bahwa pembelajar membaca berhak mendapatkan beberapa hal berikut. 1. Guru mata pelajaran yang mengajar dengan menggunakan berbagai strategi literasi yang dibutuhkan dan cocok dengan disiplin ilmu tertentu. 2. Budaya literasi di sekolah dengan pendekatan program yang sistematis dan komprehensif untuk mengembangkan kemampuan literasi seluruh warga sekolah. Yang ketiga, akses terhadap pembelajaran literasi dengan teks multimodal. Yang keempat, pembelajaran literasi berdiferensiasi berbasis kebutuhan individu siswa. Yang kelima,
peluang untuk berpartisipasi dalam komunikasi lisan ketika siswa terlibat dalam berbagai aktivitas literasi. Yang keenam, peluang menggunakan literasi untuk menjadi warga negara yang madani. Yang ketujuh, penilaian yang menitik beratkan pada kelebihan dan kemampuan dalam menghadapi tantangan. Yang kedelapan, akses terhadap berbagai materi dalam bentuk cetak maupun non-cetak. Berdasarkan pandangan Neumann dan Gambrel 2013, pembelajaran literasi membaca seyogianya dilakukan dengan menggunakan TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi Media Belajar. Penggunaan TIK dalam pembelajaran literasi membaca diyakini akan mampu mengembangkan siswa menjadi pembelajar yang mandiri dan mahir menggunakan teknologi, sekaligus mampu mempertimbangkan dengan baik dampak positif dan negatif penggunaan TIK. Selain itu, penggunaan media TIK dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam beberapa hal berikut. Yang pertama, mengetahui bagaimana dan di mana menemukan informasi yang relevan serta dapat menguji tingkat kepercayaan informasi tersebut. Yang kedua, mengeksplorasi, menangkap, memanipulasi, dan membentuk informasi baru atau minimalnya mampu mengombinasikan berbagai informasi yang dibaca. Yang ketiga, berbagi, berkolaborasi, dan berinteraksi dengan orang lain untuk memperkaya kemampuan berkomunikasi dengan audiens yang beragam, baik di dalam maupun di luar sekolah. Dan yang keempat, mengambil keuntungan atas fleksibilitas alami teknologi untuk mengeksplorasi cara-cara baru dalam mengerjakan sesuatu. Duran dan Greens berpandangan bahwa penggunaan TIK dalam proses pembelajaran harus tetap mempertimbangkan 3 dimensi penggunaan literasi digital, yaitu 1. Dimensi operasional. Berarti pembelajaran literasi membaca berbantuan TIK hanya dapat dilakukan jika siswa telah memahami hal-hal mendasar tentang bagaimana menggunakan komputer dan bagaimana menggunakan program-program pengolahan kata. Yang kedua, dimensi budaya. Berarti pembelajaran literasi membaca berbantuan TIK hanya dapat dilakukan jika siswa telah memahami dengan baik proses pembentukan makna dalam konteks budaya dan teknologi. Dengan demikian, para siswa mampu memanfaatkan TIK untuk mengerjakan sesuatu di dunia untuk berbagai tujuan khusus. Dan yang ketiga, dimensi kritis. Berkenaan dengan aspek sejarah, konteks, dan kekuasaan, hal ini berarti pembelajaran literasi membaca berbantuan TIK hanya dapat dilakukan jika siswa telah memahami secara kritis penggunaan TIK, baik dari segi sejarah, konteks penggunaan, dan kekuasaan yang muncul dari TIK. Baik, kesimpulannya yaitu pembelajaran literasi membaca penting dilakukan dengan baik karena akan berfungsi bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, namun juga dapat meningkatkan pengetahuan siswa secara menyeluruh. Guna dapat melaksanakan pembelajaran literasi membaca dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan, satu hal yang harus dilakukan pertama kali adalah menemukan strategi atau model pembelajaran literasi membaca yang tepat. Oleh sebab itu, pembelajaran literasi membaca tidak dapat dilakukan secara asal-asalan. Guru harus benar-benar memahami prinsip-prinsip pembelajaran literasi membaca, prosedur pembelajaran literasi membaca, dan mampu menguasai berbagai strategi pembelajaran literasi membaca.
Hal yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan guru adalah penggunaan teks multimodal yang menantang dan mediatik selama proses pembelajaran literasi membaca. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.